materi manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Kemarin di video sebelumnya itu sampai pada di posisi pertimbangan faktor. Nah, kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor dalam pemilihan keputusan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan keputusan ini, yang pertama adalah seberapa jauh informasi akuntansi dapat mampu mengurangi ketidakpastian. Ya, informasi itu sangatlah terbatas. Ya, selain bisa kita memperoleh secara update, namun sifatnya masih sangat terbatas. Karena ketika informasi kita sudah mentok, ya, informasi yang kita pergunakan itu dapat kita pakai untuk mengurangi yang namanya ketidakpastian ini, ya, mengurangi yang namanya ketidakpastian. Karena sesuatu yang tidak pasti itu pasti ada, ya. Nah, semakin kita memperoleh informasi banyak, kita bisa memupuknya, kita bisa menuangnya untuk mengecilkan persentase yang sifatnya tidak pasti ini, ya. Tapi kalau kita mempunyai informasi yang mentok-mentok, maka nilai persentase dari ketidakpastian ini bisa meningkat, ya. Jadi diharapkan informasi akuntansi yang diperoleh itu harusnya update. Selain update, juga memiliki jangkauan yang luas sehingga dapat meminimalkan nilai dari persentase ketidakpastian ini, ya. Yang kedua, permintaan dan persaingan atas produk atau jasa, ya. Konsumen semakin dimanjakan, ya, terutama ada strategi market driven ini, ya. Konsumen tak lagi harus ke pasar. Bahkan sekarang permintaan konsumen hampir yang bisa dikatakan banyak yang aneh-aneh, ya, karena mereka menginginkan sesuatu yang ekstra simple bagi kehidupan mereka, tapi barangnya kita belum tahu itu ada atau tidak, gitu. Apakah barang yang diminta oleh konsumen apakah bisa memenuhi simple dari yang diinginkan oleh konsumen tersebut? Dan persaingan juga tinggi, ya. Contoh sederhana, handphone sekarang banyak sekali jenis handphone, ya. Juga persaingan handphone juga tinggi. Oleh karena itu, inovasi pengembangan produknya hampir setiap bulan pasti ada produk baru, ya. Hal ini yang juga menjadi faktor untuk dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, tingkat dari ketelitian informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi yang diperoleh itu wajib harus akurat, teliti, jelas, ya. Jadi handal, terpercaya, ya. Jadi informasi akuntansi yang digunakan itu bukanlah sembarangan dan itu merupakan sesuatu yang sangat jelas, ya. Kemudian lingkup keputusan yang diambil, apakah sifatnya itu jangka panjang atau sifatnya itu jangka pendek, ya. Jikalau itu sifatnya jangka panjang, maka harus dirumuskan secara matang dan berhati-hati supaya tidak salah dalam menerapkan kebijakan, terutama juga dengan yang pendek, ya. Harus berhati-hati dan benar-benar dipastikan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut, ya, itu sudah benar, jangan sampai meleset. Karena kalau meleset sedikit terjadi bisa fatal, ya, bisa timbul risiko yang cukup tinggi, bahkan bisa terjadinya kerugian secara material, ya. Kemudian yang berikutnya adalah preferensi pengambil keputusan. Nah, preferensi mengambil keputusan itu mengacu kepada pengalaman bagi orang-orang yang akan mengambil keputusan, ya. Jadi biasanya mereka berdasari dengan instingnya. Selain dengan instingnya, mereka juga berdasari dengan pengalaman mereka. Jadi ini bisa dikatakan pemikiran persepsi secara pribadi, ya.
bagaimana mereka memutuskan sesuatu. Oke. Kemudian berikutnya, kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Nah, yang dimaksudkan dengan biaya peluang ini ya, misalkan seperti begini. Biaya peluang itu diakibatkan ada sebuah peluang yang muncul ya, ada peluang muncul ya. Peluang yang muncul dapat kita jadikan ini sebagai pendapatan ya. Tapi karena peluang ini kita tidak ambil, maka hal ini akan menjadi biaya karena kita tidak ambil ya. Kenapa bisa menjadi biaya? Karena pastinya peluang itu kita tidak ambil karena kita menetapkan hal yang lain. Nah, hal yang lain itu yang telah ditetapkan ini mengakibatkan peluang tersebut menjadi biaya. Nah, ini juga dibutuhkan bahwa adanya kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Ini biaya peluang ini muncul akibat peluang tersebut muncul yang bisa menjadi pendapatan bagi kita, tapi kita tidak ambil karena kita merumuskan alternatif yang lain, sehingga hal ini yang berupa menjadi pendapatan akhirnya menjadi biaya yang menekan kepada alternatif yang telah kita ambil. Baik, kita lanjutkan. Nah, biaya diferensial sebagai dari bagian informasi dari akuntansi diferensial. Nah, di dalam biaya diferensial ini terdapat beberapa biaya ya. Ada biaya relevan ya. Ada future cost, biaya masa depan. Kemudian ada biaya yang berbeda, ada biaya penuh, biaya variabel, biaya tetap, biaya depresiasi, biaya tambahan, biaya peluang atau opportunity cost, atau biaya di luar kantung atau out of pocket cost. Nah, untuk penjelasan ini sebenarnya sudah ada di dalam buku, tinggal dibaca aja ya. Silakan baca bukunya. Jadi saya tidak jelaskan. Kalau ada yang tak paham di bagian di sini, nanti tinggal ditanyakan saja ya. Nanti saya akan bantu jelaskan. Ya, jadi bagian ini sudah saya jelaskan. Silakan pelajari sendiri di buku itu ada. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu ada biaya diferensial versus biaya relevan. Nah, biaya relevan bertujuan untuk merekayasa biaya atau memberikan gambaran tentang penggambaran dari bentuk biaya yang akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan perekayasaan biaya. Sedangkan biaya diferensial itu adalah bertujuan untuk mengambil keputusan dengan cara memilih alternatif untuk masa yang akan datang. Inilah perbedaan antara biaya diferensial dengan biaya relevan. Nah, biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang, yaitu pergerakannya seperti ini. Ada suatu tindakan bahwa kita akan merencanakan untuk mengambil sebuah keputusan. Disediakan berbagai macam alternatif yang kita untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian terjadilah masa yang akan datang, menyebabkan yang munculnya adalah future cost atau biaya masa depan ya. Future cost ini dibagi menjadi dua. Ada yang ada yang telah dianggarkan, biaya yang sudah dianggarkan, atau biaya yang berbeda atau differential cost. Nah, biaya diferensial itu adalah biaya yang berbeda. Ketika ada permasalahan dalam pengambilan keputusan, ya, kita akan menyelesaikan dengan pemilihan dalam berbagai macam alternatif, ya. Kita membutuhkan yang namanya informasi akuntansi diferensial. Kemudian dalam informasi akuntansi diferensial terdapat biaya diferensial, ya. Nanti lebih jelasnya akan dituangkan ke dalam soal. Nah, berikutnya biaya penuh versus biaya diferensial. Nah, perbedaannya adalah yang pertama ada unsur biaya, sumber informasi, dan perspektif waktu. Untuk unsur biaya ada biaya penuh, ya, ada biaya langsung dan tidak langsung.
Untuk biaya penuh merupakan bagian dari biaya diferensial, sedangkan biaya langsung dan tidak langsung merupakan biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu. Berdasarkan dari sumber informasi, maka kita akan melihat catatan akuntansi perusahaan, ya. Kemudian kita menyesuaikannya dengan tergantung pada masalah apa yang akan kita hadapi. Kemudian untuk perspektif waktu, kemudian berdasarkan dari informasi masa lalu dan disesuaikan dengan masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah masa di yang akan datang, ya. Oke. Nah, biaya diferensial versus biaya variabel versus biaya tetap. Nah, biaya diferensial itu adalah biaya yang berkaitan dengan alternatif yang dipilih. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan dari volume kegiatan atau yang sifatnya tetap, stabil. Ya. Nah, biaya diferensial versus biaya peluang versus biaya di luar kantung. Nah, biaya peluang ini terjadi diakibatkan ada penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dari pemilihan alternatif. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa biaya peluang itu muncul ketika kita ada peluang untuk memperoleh pendapatan, tapi peluang itu kita tidak ambil. Kita ambil alternatif yang lain. Nah, alternatif ini yang tidak kita ambil peluangnya ini muncul karena kita telah melakukan penghematan biaya yang telah kita korbankan karena kita tidak ambil sebagai dari bentuk pemilihan dari alternatif. Nah, dari pemilihan alternatif itu muncul biaya diferensial, ya, biaya yang berbeda yang perlu dipertimbangkan agar memunculkan biaya di luar kantung. Nah, biaya di luar kantung atau out of pocket cost itu adalah pengeluaran kas sekarang saat ini dalam jangka waktu yang sangat dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen. Misalkan contoh pembelian bahan baku, biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya perolehan untuk aset tetap, ya. Oke. Nah, nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang ini tidak saya jelaskan. Ini rumusnya seperti ini, tidak saya jelaskan kenapa, karena ini sudah dijelaskan di manajemen keuangan 2, ya, tentang nilai waktu dari uang. Soalnya sama aja, ya. Oke, kita fokus ke sini. Nah, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita akan membahas soal hitungan, ya. Nanti kita akan bahas ke soal hitungan. Itu fokus ke bagian ini, ya. Dari informasi akuntansi diferensial untuk bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan diperoleh manfaat sebagai berikut. Kita dapat mampu menentukan apakah kita akan membeli atau membuat sendiri, make or buy decision. Yang kedua, kita berdasarkan dari ini kita dapat melihat bahwa apakah kita dapat menjual atau kita dapat memproses lebih lanjut atau sell or process future. Yang ketiga, kita dapat menghentikan atau kita dapat melanjutkan produksi tertentu atau kegiatan usaha bagian perusahaan atau stop or continue produk lain yang disebabkan akibat adanya kerugian di salah satu produk. Seperti yang pernah saya bahas contohnya di video sebelumnya, misalkan kalau ada A, B, C, D, misalkan kalau B rugi, misalkan B kita tutup, A, C kita pakai fokus di A, C, D itu macam mana. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan di bagian ketiga ini, ya. Nah, yang keempat itu adalah menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision, ya. Jadi nanti 4 ini nanti akan masing-masing mempunyai contoh soalnya masing-masing, nanti akan dibahas lebih lanjut, ya. Ini tinggal dibaca aja, saya tidak jelasin, ya, tinggal dibaca aja.
Ini juga saya tidak jelasin, tinggal dibaca aja ya. Ini juga saya tidak jelasin, tinggal dibaca aja ya. Nah, saya hanya fokus di sini. Nah, yang slide terakhir ini kita berfokus pada pengaruh dari pajak penghasilan terhadap pengambilan keputusan. Nah, kita akan melihat pergerakan dari jumlah arus kas yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, selain itu kita sedang memantau arus kas kita bagaimana, kemudian kita juga akan melihat besarnya pajak penghasilan. Nah, dari kita melihat pajak penghasilan ini, kita bisa merencanakan yang namanya tax planning ya. Tax planning atau perencanaan pajak. Itu sudah harusnya kalian sudah dapat itu di perpajakan ya. Lebih jelasnya biasanya di situ ya. Saya tidak akan bahas lebih jauh, saya cuma hanya menjelaskan bahwa kita ketika pajak itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, biasanya kita melihat arus kasnya perusahaan itu seperti apa, kemudian kita lihat besarnya pajak itu gimana, baru kita menetapkan tax planning. Apakah kita harus menetapkan tax planning atau tidak. Baik, materi bab 3 sudah selesai sampai di sini ya. Jikalau ada yang kurang jelas seperti biasa, kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa ya. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.